Pemirsa, ratusan warga korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, terpaksa bertahan di tempat pengungsian dengan menahan lapar lantaran pendistribusian bantuan dinilai tidak tepat sasaran. Pemprov Malut pun dengan cepat melakukan pendistribusian bantuan menggunakan kapal milik Basarnas. Banjir dan tanah longsor merendam ratusan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, membuat ratusan kepala keluarga meninggalkan rumah mereka ke sejumlah lokasi pengungsian. Warga yang kehilangan tempat tinggal maupun yang rumahnya rusak berat mengeluhkan penyaluran bantuan dari pemerintah daerah yang tidak merata. Akibat pembagian makanan yang tidak merata, warga mengaku kelaparan sehingga harus ke rumah kerabat mereka yang berada di desa tetangga yang tidak terdampak bencana banjir untuk mencari makanan. Makanan dari luar datang, dong cuma dilihat, dong ambil masing-masing. Makanya pun diperlakukan. Jadi terdapat? Belum dapat makanan hari ini? Untuk lari di keluarga, di kami bertemu makan. Kalau dong cara lari, susah makan. Kompor maiso rendam air, tungku maiso anyor, kayu maiso anyor. Warga pun mendesak pemerintah segera mendirikan dapur umum dengan harapan dapat mengakomodir seluruh pengungsi agar mendapatkan bantuan makanan yang layak untuk bertahan hidup. Selain bahan pangan, warga juga sangat membutuhkan bantuan pakaian. Pasalnya, pakaian serta seluruh perabotan rumah tangga mereka hanyut terbawa arus banjir yang datang tiba-tiba. Gubernur Maluku Utara, Serly Cowanda menegaskan telah berkoordinasi dengan Balai Jalan dan Bulog untuk percepatan penanganan. Pada Kamis sore, Pemprov Malut mendistribusikan bantuan darurat menggunakan KN Sarpandu Dewanata milik Basarnas. Jalur laut terpaksa ditempuh lantaran akses jalan darat menuju lokasi terdampak masih terputus. Selain itu, jaringan telekomunikasi dan listrik di wilayah tersebut dilaporkan masih dalam tahap pemulihan. Gubernur memastikan seluruh proses penanganan pasca bencana dilakukan secara terkoordinasi guna memastikan banjir tidak kembali melanda permukiman warga. Banjir tadi terjadi di Kecamatan Ibu untuk mencari penyebab dan solusi. Jadi tadi sudah diidentifikasi permasalahannya. Kebetulan memang sudah pernah ada kunjungan dari DPR RI, Bu Iren bersama dengan Kabal SDA di sekitaran banjir. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan satu ruko dan satu rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang. Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Barat terus melakukan pendataan korban banjir dan tanah longsor yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Ibu, Ibu Selatan, dan Kecamatan Loloda. Dari Ternate, Maluku Utara, Ibrahim, Jurnal CNTV melaporkan. Tongute, Ternate, dan Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu Tengah, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara terendam banjir. Banjir yang menerjang pemukiman warga ini akibat hujan deras yang terjadi selama kurang lebih 16 jam sejak hari Selasa petang kemarin. Jadi mohon dibongkar ini rumah dan ruko. Tidak boleh ada pembangunan rumah dan ruko di bantaran sungai kecil ini, tidak boleh. Nanti banjir. Kemudian yang di sini harus bangun talut. Nanti kita bersurat kepada Kementerian TU untuk dibangun 2020 nanti ini. Banyak soal pertemuan dengan kepala daerah hari apa saja? Pertama, pertemuan ini menindaklanjuti apa yang banjir tadi terjadi di Kecamatan Ibu untuk mencari penyebab dan solusi. Jadi tadi sudah diidentifikasi permasalahannya. Kebetulan memang sudah pernah ada kunjungan dari DPR RI, Bu Iren bersama dengan Kabal SDA di sekitaran banjir yang terjadi tadi pagi. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan satu ruko dan satu rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang terjadi tadi pagi. Itulah yang menyebabkan banjir. Kondisi terbaru adalah banjirnya sudah surut, tetapi banyak rumah warga yang terdampak sedang diidentifikasi dan Dinas Sosial maupun Dinas BPBD sudah ada di lokasi. Dan tadi katanya ada ruko dan lain sebagainya. Nah, itu gimana penanganannya? Ya, jadi memang kita sudah pernah ngecek di sana, sudah lakukan inventarisasi juga. Jadi memang penanganan kita sudah koordinasi tadi dengan Kepala Dinas PU, Gubernur, dengan mungkin kabupaten juga, mungkin solusinya memang itu karena terjadi penyempitan ya. Jadi di sungai kecil itu ke sungai besar, sungai Ibu terjadi penyempitan. Itu ada ruko di situ, ada rumah kiri kanan. Jadi itu mempersempit aliran. Nah, memang di situ perlu sosialisasi memang. Jadi perlu memang itu harus bebas dari bantaran itu rumah-rumah tersebut. Ya, dibongkar.
harus dibongkar dan ada jembatan yang putus, kita sudah koordinasi untuk di jalur darurat supaya konektivitas warga tetap bisa jalan dan akan ada jembatan baru dibangun. Pertemuan ini menindaklanjuti apa yang banjir tadi terjadi di Kecamatan Ibu untuk mencari penyebab dan solusi. Jadi tadi sudah diidentifikasi permasalahannya, kebetulan memang sudah pernah ada kunjungan dari DPR RI, Bu Iren bersama dengan Kepala SDA di sekitaran banjir yang terjadi dari pagi. Salah satu penyebabnya adalah aliran sungai kecilnya itu tertutup dengan ada bangunan satu ruko dan satu rumah warga yang membuat aliran air menuju ke sungai besar itu sempit sehingga kecepatan air mengalir ke sungai besarnya itu tidak sebanding dengan kecepatan curah hujan yang cukup tinggi sekitar 135 mm yang terjadi tadi pagi. Itulah yang menyebabkan banjir. Kondisi terbaru adalah banjirnya sudah surut, tetapi banyak rumah warga yang terdampak sedang diidentifikasi dan dinas sosial maupun dinas BPBD sudah ada di lokasi, sudah tiba di Jalolo, sekarang sedang menuju ke Ibu. Halo teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Ini menarik sebenarnya bagaimana ya kepala-kepala daerah ini adalah satu tahun lebih kepala-kepala daerah teman-teman ya yang dilantik 2024 kemarin, tepatnya bulan 2 ya. Mereka ini ya saat ini memang sangat bekerja keras ya untuk daerahnya masing-masing ya. Dan ada kepala daerah yang terlibat dalam kasus korupsi ya, karena baru saja belum genap setahun ya kan. Dan ada juga yang terlibat ini dan itu, sehingga akhirnya kan mereka gagal. Dan ada juga kepala-kepala daerah yang kemudian bekerja benar-benar untuk rakyat sampai hari ini teman-teman, dan mencetak prestasi-prestasi yang luar biasa. Dan salah satunya adalah Ibu Shelly Juanda. Bagaimana ia mencetak prestasi yang sangat hebat, mencetak prestasi yang sangat luar biasa, membantu masyarakat, membantu warga, membangun infrastruktur, ya itu adalah sebuah prestasi yang sangat mantap. Ya Ibu Shelly itu gubernur terkaya se-Indonesia ya, beliau nggak kaleng-kaleng teman-teman. Ya kalau soal finansial, kalau soal keuangan, kebutuhan hidup, kekayaan, Ibu Shelly sudah bisa dikatakan financial freedom ya, sudah bebas. Nah, apa lagi yang Ibu Shelly cari gitu? Dan saya teringat bagaimana Ibu Shelly mengatakan bahwa dia menunaikan perjuangan almarhum suami untuk membantu masyarakat ya. Untuk menjadikan masyarakat itu sejahtera, hidup yang layak. Bagaimana fasilitas-fasilitas di Maluku Utara semakin baik ya, menjadi provinsi yang semakin maju ya, itu visi misi ya Ibu Shelly. Bagaimana ia bekerja untuk masyarakat secara tulus ya, dan itulah teman-teman ya yang menjadi kebanggaan ya terhadap Ibu Shelly saat ini. Bagaimana beliau kemudian ketika ada warga yang melapor, oh jembatan kami nggak ada, Ibu Shelly langsung bergerak. Jalan kami rusak, Ibu Shelly langsung bergerak. Dan ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa menurut saya. Dan
perlu diapresiasi, perlu dibanggakan teman-teman. Dan itu membuat kita yakin bahwa Ibu Shelly nanti akan menjadi sosok pemimpin yang bisa ya ke nasional teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.